warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Iwan Prastio. Saya akan menjelaskan tentang jangkauan. Jangkauan atau J sama dengan datum terbesar dikurang datum terkecil. Datum terbesarnya itu 78 dan datum terkecil itu 1. Jadi 78 dikurang 1 sama dengan 77. Dan banyak kelas. Banyak kelas itu log 3 dikali log 3 dikali log 10. Dan bawahnya log 3 ditambah log 3 ditambah log 10. Nah, log 3 itu nilainya 0,4771 ditambah 0,4771 dan log 10 itu nilainya 1. Jadi yang depan ditambah dulu jadinya 0,9542. Terus masih ada 1 ditambah 1 sama dengan 19542. Terus 1 ditambah 3,3 log n. Log n itu banyak data n-nya. Dan 1 tambah 3,3 log 90. Nah, 90 itu datanya. Ditambah 1 tambah 3,3 dikali 1,9. Dan yang dicari dulu 3,3 dikali 1,9. Hasilnya itu 6,27. Terus ditambah 1 jadinya 7,27. Nah, 7,27 nya itu dibulatkan menjadi 3. Jadinya 7,3. Terus tentukan panjang kelas internal. J dibagi K. J itu jangkauan dan K itu kelasnya. Jadi 77 dibagi 7,3 sama dengan 10,59. Nah, jadi dibulatkan menjadi 11. Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu histogram. Diagram histogram. Nah, yang bisa kita lihat di pertama itu ada angka dari 10, 20, 30 dan seterusnya. Itu merupakan jumlah dari frekuensinya. Dan 0,5, 11,5, 22,5, 33, dan seterusnya itu merupakan dari tapi bawah dikurang 0,5 dan dapat hasil yang pertama itu 0,5, 11,5, 22,5 dan seterusnya. Oke, terus kita lanjutkan. Yang pertama itu dari 0,5. Jumlah dari penduduk yang berumur 10 tahun ada 70 penduduk. Sedangkan yang 11,5 itu terdapat 11 penduduk yang berumur 10 tahun. Dan 22,5 juga terdapat 11 penduduk yang berumur 10 tahun. Dan bisa kita lihat itu yang 33,5 dan 44,5 itu tidak ada penduduk yang berumur 10 tahun. Dan untuk yang di angka 55,5 terdapat 6 penduduk yang berumur 10 tahun. Kenapa itu dia di bawah? Soalnya tidak cukup ya guys. Oke, kita lanjut. Yang 76,5 sama dengan 5,5 terdapat 6 penduduk yang berumur 10 tahun. Dan yang terakhir itu 87,5 terdapat 3 penduduk yang berumur 10 tahun. Oke, kita lanjutkan ke diagram poligon. Oke, di diagram poligon ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada angka 10, 20, 30 dan seterusnya. Yang membedakan dari diagram poligon ini yaitu dari yang angka di bawah.
Kenapa nggak di bawah? Karena dari itu akan dicari dari tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2 dan dapatlah hasilnya itu 6. Dan yang kedua itu ada 17, yang kedua ada 28, yang ketiga ada 28, yang keempat ada 39 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke yang 6. 6 itu banyaknya data itu sama, hanya kita membuat garis saja, tidak membuat diagram seperti sebelumnya. Karena ini seperti diagram baris. Diagram baris. Karena sebelumnya itu diagram batang. Oke, yang pertama itu ada 70. Yang kedua itu 17 terdapat 11 pertama itu 70 anak yang 70 penduduk yang berumur 10 tahun. Dan sedangkan yang di angka 17 itu dapat 11 penduduk yang berumur 10 tahun. Dan 28, 39 dan 50 tidak ada data karena dari data sebelumnya 0. Oke, kita lanjutkan ke 66. Terdapat 6 penduduk yang berumur 10 tahun. Dan 82 yang berumur 10 tahun terdapat 3 penduduk. Oke, kita lanjut. Ukuran pemusatan desa. Rata-rata hitung. Nah, bisa kita lihat dari tampilan awal sudah diperlihatkan tabel yang dimana terdapat nilai FI dan XT. FI itu merupakan frekuensi, XT merupakan nilai tengah. Oke, dari mana sih dapatnya angka 6 ini? Oke, yang pertama itu kita tambahkan dulu dari nilai tepi bawah 1 ditambah 11 dibagi 2 dan dapatlah hasilnya 6. Dan 12 ditambah 22 dibagi 2 dan dapatlah hasilnya 8. Dan seterusnya. Oke. Dan mendapatkan nilai tengah kita kali 70 dikali 6 hasilnya 420. 11 dikali 8 hasilnya 88. Dan 0 dikali 28 hasilnya 0. 0 dikali 39 hasilnya 0. 0 dikali 50 hasilnya 0. 6 dikali 66 hasilnya 396. 3 dikali 82 hasilnya 246. Dan kita dapat jumlah dari FI dan nilai tengah yaitu 1150. Oke, kita lanjut. Nilai tengah kelas atau disebut XT. Nah, ini dia rumusnya. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 dan dapatlah hasilnya yang dari tabel tersebut angka 6 yang di tabel pertama ya. Oke, kita cari min-nya. Jumlah dari FI dan XT dibagi jumlah FI. Oke, dari jumlah FI dan XT-nya itu adalah 1150 dan jumlah FI yaitu frekuensi 90. Jadi 1150 dibagi 90 dan dapatlah hasilnya 12,77 yang akan digenapkan menjadi 13. Saya akan menjelaskan tentang simpangan. Yang pertama, sebelum kita memasukkan nilainya ke dalam rumus, kita mencari terlebih dahulu rumus dari DI. Cara mencari DI itu adalah nilai tengah dari frekuensi terbesar dikurang sama nilai tengahnya. Di sini frekuensi terbesar kita ada di 70. Nah, 70 mempunyai nilai tengahnya yaitu 6. Berarti di nilai yang pertama 6 dikurang 6 karena nilai tengah dari 70 adalah 6, berarti 6 dikurang 6 adalah 0. Nah, untuk yang dinilai yang kedua 11
mempunyai nilai tengah sebesar 8. Berarti 8 dikurang sama nilai tengahnya, yaitu 6. Berarti 8 dikurang 6 sama dengan 2. Dan seterusnya dicari. Setelah sudah semua dicari, kita masuk ke dalam FI dikali DI. FI itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi yang pertama itu ada di 70. 70 dikali sama hasil si DI yang tadi. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Berarti untuk ditulis di FI dikali DI-nya, 70 dikali sama 0, yaitu hasilnya 0. Untuk yang kedua berarti mempunyai frekuensinya 11. Dia hasil DI-nya 2. Berarti 11 dikali 2 sama dengan 22. Dicari hingga sampai nilai terakhir. Setelah sudah ketemu sampai akhir, kita jumlah semuanya dan mendapatkan hasil minus 206. Itu jumlah dari FI dan DI-nya. Lalu kita masuk ke dalam rumus simpangannya. Kita mau masukin nilai-nilainya. Ada di XS. XS itu salah satu nilai tengah dari frekuensi yang terbesar. Tadi nilai tengah dari frekuensi terbesar kita 6. Berarti kita masukkan XS-nya itu adalah 6. Ditambah sama jumlah frekuensi dikali DI-nya, yaitu 206. Dibagi juga sama jumlah frekuensinya, yaitu 90. Minus 206 dibagi 90 itu minus 2,28. Nah, dari minus 2,28 itu ditambah sama si 6-nya. Dapat sebesar 3,72. Nah, si 3,72 itu adalah nilai simpangannya. Nah, yang selanjutnya kita bahas ke modus. Modus itu memiliki rumus yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah 2 dikali P. Nah, rumus yang pertama kali kita cari yaitu TB-nya. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikali 0,5. Batas bawah itu yang ada di pojok sebelah kiri. Nah, di sini kan frekuensi terbesarnya atau frekuensi modusnya itu kan si 70. Nah, berarti ada di posisi dinilai yang di 1 sampai 11. Berarti batas bawahnya itu si 1. Kita masukkan ke dalam rumus. Berarti 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Yang kedua, DI1. DI1 itu rumusnya FMO dikurang sama frekuensi sebelumnya. Frekuensi modusnya itu 70 kita masukkan. Nah, terus dikurang sama frekuensi sebelumnya. Karena si posisi 70 itu ada di paling atas di nomor 1, berarti frekuensi sebelumnya adalah 0. Karena dia tidak ada, berarti kita masukkan itu ke dalam rumusnya. Berarti jadinya 70 dikurang sama 0 sama dengan 70. Yang ketiga ada D2. Itu rumusnya frekuensi modus dikurang sama frekuensi setelahnya. Tadi frekuensi modusnya itu 70 dan frekuensi setelahnya adalah 11. Jadi 70 dikurang 11 sama dengan 59. Yang terakhir untuk mencari panjang kelas itu adalah batas bawah dikurang sama batas atas. Berarti kalau di sini 12 dikurang sama 1 berarti sama dengan 11. Itu untuk panjangnya. Setelah semua sudah dicari rumusnya, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. TB-nya tadi 0,5 tinggal masukkan. D1-nya 70. D1 ditambah D2 berarti 70 ditambah 59 dikali 11. Nah, 70 ditambah 59 yaitu 129. Berarti jadinya 0,5 ditambah 70 dibagi 129 dikali 11. 70 dikali sama 11, kita kerjakan itu yang terlebih dahulu. Berarti jadinya 0,5 ditambah 770
dibagi 129. 770 dibagi 129 hasilnya 5,96. Nanti tulis di bawahnya 0,5 ditambah 5,96 dapat hasilnya 6,46. Itu nilai modusnya. Yang terakhir kita membahas tentang median. Median itu rumusnya adalah TB ditambah 1/2N dikurang jumlah FSM dibagi FM dikali P. Kita cari terlebih dahulu 1/2N-nya. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data yang kita cari itu ada 90. Berarti 1/2 dikali 90 sama dengan 45. Setelah sudah dicari 1/2N-nya, tinggal kita masukkan saja rumus-rumusnya, nilai-nilainya. TB-nya 0,5 tadi sudah yang dicari. Berarti 0,5 ditambah 45 dikurang 70 dikali 11 dibagi 70. Nah, 45 dikurang 70 itu minus 25. Jadinya 0,5 ditambah minus 25 dibagi 70 dikali 11. Min 25 dikali 11 sama dengan minus 275. Minus 275 dibagi sama 70 yaitu minus 3,92. Di bawahnya kita tulis 0,5 ditambah minus 3,92 dapat hasilnya 3,42. Itu hasil nilai mediannya. Di sini saya akan menjelaskan ukuran letak data. Yang pertama saya akan mengerjakan kuartil. Di sini ada banyaknya data, rumus, dan cara mengerjakannya. Saya akan membacakan rumusnya dulu. QI ditambah sama dengan TBI tambah I per 4N dikurang FSQI per FQI dikali P. Nah, cara mengerjakannya di sini ada Q2 yaitu kuartil 2/4 dikali 90 ini adalah I per 4N. Nah, I-nya itu dari kita menggunakannya kuartil 2. Jadi kita tulis 2/4 itu dari rumus dan 90 dari banyaknya data atau frekuensi. Nah, cara menghitungnya 90 dibagi 4 hasilnya 22,5 baru kita kalikan dengan 2 hasilnya 45. Untuk yang kuartil 3 sama aja, hanya bedanya di 3. 3 ini dapat dari kuartil 3, 4 dari rumus dan 90 dari banyaknya data atau frekuensi. Hasilnya sama, 90 bagi 4 22,5 dan dikali 3, 3-nya dari sini hasilnya 67,5. Oke, untuk menghitung rumusnya tadi kan rumusnya yang ini kan. Nah, di sini karena kita menggunakan kuartil 1, jadi di sini kita menggunakan kuartil 2, jadi kita tulisnya kuartil 2. Nah, ini 0,5 dapat dari mana? Di sini ada rumusnya. TB1 itu tepi bawah, BB itu baris bawah ya. Kita menggunakan angka 1. Nah, 1 ini dikurang dengan 0,5. Hasilnya tetap 0,5. Untuk yang 45 dapat dari yang tadi udah kita hitung. 45 ini hasilnya. Tadi kan ditanyanya I per 4 I dibagi 4N kan. Nah, ini hasilnya yang tadi udah kita hitung. Nah, untuk 70 ini FSQ itu frekuensi sebelum QI. Nah, frekuensi kuartil kita kan menggunakan angka 1 kan. Berarti frekuensinya yaitu 70. Nah, frekuensi sebelum 70 ini kan karena nggak ada lagi, karena ini udah paling atas, jadi kita pakainya tetap yang 70. Jadi 70 per 70. Jadi atas bawah tuh sama saja. Nah, selanjutnya dikali 11 itu kan tadi tanyanya P itu sama dengan panjang kelas atau panjangnya data. Di sini ada rumusnya juga untuk lebih gampangnya, yaitu baris bawah 2 dikurang baris bawah 1.
Jadi yang 12 ini dikurang 1, hasilnya 11. Nah, untuk penghitungannya yang 45 dikurang 70, hasilnya min 25 dibagi 70. Nah, ini kita menghitung yang min 25 dikali 11 dulu, hasilnya min 275. Baru kita bagi dengan yang 70, hasilnya min 39,2. Nah, ini baru 0,5 nya ditambah sama min 3,92, hasilnya yang ini. Untuk yang kuartil 3 sama aja, tapi karena di sini tadi ditanyainnya kuartil 3, nah hasil yang ininya berbeda karena tadi kan kalau kita udah menghitung ya. Nah, ini hasilnya 67,5. Ini hasilnya ininya tetap sama dikurang 70 karena masih satu rumus kita kali 11. Nah, ini dikurang dulu 67,5 dikurang 70. Habis itu mereka dikali dulu, hasilnya 27,5 baru dibagi 70. Ini hasilnya 0,5 ditambah 0,39 dan ini hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung desil. Desil ini perbedaannya kalau di kuartil kan ini I-nya per 4. Kalau di desil I-nya itu per 10 untuk dirumus. Karena di sini aku makainya D1, D3, jadi ininya I-nya itu pakai yang 3. Nah, pernya itu tetap dari rumus dan 90 tadi dari banyaknya data. Ini kita hitung lagi, 90 dibagi 10 itu dikali dengan 3, hasilnya 27. Nah, untuk TB3 nya aku tetap yang ini 1 dikurang 0,5, hasilnya tetap 0,5. Nah, untuk frekuensi D3 nya itu karena ini datanya 27, D3 nya 27 tuh ada di, sebentar aku bingung, aku lupa, pokoknya ini dipakai 11 karena setelah 70, 81, 27 tuh ada di, pokoknya dipakain 11 dan ini FS3, frekuensi sebelum D3 nya tetap 70. Ini langsung hitung aja, 0,5 ditambah 27,70, ini hasilnya minus, ini dikali 11 karena tadi panjang kelasnya ada 11. Ini salah, mohon maaf, ini salah ya teman-teman, seharusnya 70, salah nulis karena di sininya 70, maaf. Frekuensi D3 nya tetap 70. Ini panjang kelasnya tetap 11 karena sama aja. Terus ini kita hitung min 473 itu 27 kurang 70, langsung dikalikan dengan 11, itu dibagi deh hasilnya. Ini deh hasilnya. Nah, ini kan tadi kan aku makainya yang D3, nah di sini aku pakai yang D8. 8 ini tetap dari ininya, dari si desil 8 karena kita memakai D8. Oh ya, di sini aku pakai dua hitungan ya. Yang ini ada D3 dan ini ada D8. Nah, untuk yang 8 ini aku udah ngambil dari D-nya ini, si D8. Ini hasilnya sama aja. (72), TB-nya 0,5, ini sama aja. Cara penghitungannya juga sama. Ini 0,5 ditambah 72 dikurang 70, hasilnya 2, baru dikalikan 11, 22. Habis itu 22 sama 70 dibagi, hasilnya segini deh. Oke, lanjut ke persentil. Nah, kalau persentil ini juga bedanya itu ada di
dia per 100 guys. Nah, di sini kita ngitung dulu, kita pakai yang 40 persentilnya. Kan ini kan kalau persentil itu kan P1 sampai P99 yang boleh kita gunakan. Nah, kita pakai yang puluhan, pakainya yang P40. 40 tetap dari sini per 100 dikasih 90. Nah, ini lebih gampangnya lagi, si nolnya ini kita coret 0 dari 100 sama 0 dari 90. Jadi 40 dikali 9 dibagi 10, hasilnya 360 per 10 sama dengan 36. TB nya ini tepi bawah kita tetap pakai yang tadi, masih yang sama. Ininya juga, ini masih sama, ini masih sama, ini masih sama. Habis itu langsung aja deh kita hitung 0,5 tuh dapat dari yang tadi tepi bawah pada rumus. Nih, rumusnya tuh tetap sama aja, bedanya tuh hanya di pernya aja. Terus habis itu 36 kurang 70 hasil min 34, baru kita kalikan lagi dengan 11, habis itu kita per 70. Nah, buat yang ini juga sama aja, di sini aku pakai P30. Ininya masih sama. Oh ya, untuk ini sama, ini masih di nolnya dihilangin 1 dari 100 dan 90, hasilnya kayak gini. 30 dikali 9 270 per 10 hasilnya 27. Ini 270 dibagi 10, ini kita coret aja nolnya. 7 bagi 1 hasilnya 7 deh. Nah, ini 0,5 tetap sama, ininya 70 dan 11. Cara ngitungnya, ini kita kurang dulu yang atas, hasilnya min 43 dikali 11 segini min 43 kali 11 min 473 dibagi 70, hasilnya 0,5 ditambah min 6,75, hasilnya min 6,25. Oke, segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.